Satu, Waalaikumsalam. selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Tuning Kepala DPP Papua Barat, yang saya hormati Pak Fatur, ini wakili Bupati dari BGP Papua, yang saya hormati para Supokja, Bapak Otong, Rita, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas dari provinsi atau kabupaten kota di wilayah Papua dan Papua Barat, yang saya hormati para pencap PGP di BGP ataupun di dinas kabupaten di wilayah Papua dan Papua Barat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita telah menyelesaikan kegiatan rakor guru penggerak intensif sebagai persiapan pelaksanaan pendidikan guru penggerak yang akan segera dimulai. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada adik-adik yang telah tadi memberikan tarian kelihatannya profil belajar Pancasila, karena banyak sekali tarian-tarian atau bentuknya nyanyian, mars dan lain-lain yang tentang profil belajar Pancasila. Ini tadi dari SMP YPPK Santo Paulus Jayapura. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian supportnya. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih pada Pak Martin tadi telah memaparkan laporannya, kemudian juga Pak Sukamto telah memaparkan laporannya. Bapak Ibu, ini sebagai catatan-catatan penting yang nanti sebelum pelaksanaan pendidikan guru penggerak, kita masih bisa mereview ulang ya tentang perkembangan peserta atau tempat pelaksanaan. Karena sebelum hari H pelaksanaan, pasti ada hal-hal tertentu yang memang perlu dipertimbangkan. Misalnya dari awal pembukaan, tadi kemarin saya sampaikan, prioritaskan yang berlokasi di tempat atau di kota dan mudah terjangkau transportasinya. Itu. Karena Bapak Ibu sekalian dan kita semua berharap bahwa pendidikan guru penggerak yang pertama, ini karena yang baru pertama kalinya, jangan sampai Bapak Ibu, karena ini yang pertama kali terus tidak sukses, terus ada banyak yang berguguran atau mengundurkan diri karena masalah transportasi dan lingkungannya. Oleh karena itu pastikan lagi Bapak Ibu ya untuk memastikan prioritas yang ada di kota kabupaten itu sendiri. Usulan itu memang dibatasi 30. Tapi apakah boleh kurang? Boleh. Silakan. Karena keterbatasan peserta atau yang lain-lain boleh. Apalagi saya mendengar bahwa penanggung jawab SMA, SMK kan sudah di kabupaten. Itu bisa dioptimalkan. Pasti kalau ada SMA dan SMK, pasti itu di kota. Tidak ada yang di pelosok. Jadi itu bisa diutamakan. Saya sampaikan bahwa ini pionir, jadi yang pertama pejuang yang harus sukses dulu, jangan sampai yang pertama tidak. Jadi jangan sampai gini Bapak Ibu gambarannya. Ada satu orang karena diusulkan itu transportasinya pulang pergi 30 juta misalnya. Ya. Tapi ada di kota itu 10 orang itu 30 juta. Lebih baik kita yang 30 juta satu orang itu nanti dulu lah. Ini sekarang diprioritaskan yang di kota dulu. Itu jangan sampai gondeli memperjuangkan satu tapi yang lain itu malah terbengkalai. Jadi kita usahakan Bapak Ibu bahwa program ini sukses. Jadi utamakan Bapak Ibu sekalian yang ada di kota. Jadi memang jangan hanya karena satu itu
ya, menggugurkan yang lain, artinya ini jadi masalah di kedepannya. Kemudian Bapak Ibu, ini catatan juga Bapak Ibu, nanti dipertimbangkan. Hindari peserta yang hamil ya. Jadi nanti misalnya gini, Pak, di tempat saya ini mati sekitar hamilnya nanti sekitar bulan Agustus, September, nanti jadi masalah juga. Karena begitu hamil, nanti Pak Tuning, Pak Tur ini gimana ini? Lebih baik Bapak Ibu itu nanti di angkatan berikutnya saja. Ya, dipastikan aja. Jadi yang mau hamil atau Bapak Ibu tidak hanya hamil, yang punya anak kecil, ya, masih bayi, yang masih harus dirawat, kalau itu diundang pasti nanti ikut, itu malah nanti repot Bapak Ibu. Lebih baik pilih yang belum tidak punya bayi atau belum hamil gitu. Termasuk Bapak Ibu pertimbangkan yang mau nikah itu ya. Kalau itu sulit lah nggak apa-apa. Kalau itu nanti prinsipnya gini Bapak Ibu, karena di ketentuan nanti ada 10% apabila meninggalkan tugas atau meninggal pendidikan biasanya gitu, atau tidak lulus lah. Jadi usahakan itu cepat sekali. Karena apa? Karena pendidikannya itu jauh Bapak Ibu. Kalau di tempatnya Bapak Ibu sekalian, oh nanti karena punya anak siang pulang menyusui, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau ini jauh Bapak Ibu, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi usahakan pendidikan, termasuk juga Bapak Ibu yang sakit ya, yang potensi sakit itu juga dipertimbangkan Bapak Ibu. Dan dipertimbangkan. Jadi silakan nanti karena waktunya masih ada waktu yang sampai tanggal 3 ya, sampai tanggal 3 kalau memang perlu harus ada revisi atau dicoret, tidak masalah Bapak Ibu. Saya dari kemarin sudah bilang yang penting ini jalan dan sukses dulu, jangan istilahnya memberatkan bahwa oh ini bagus sekali nih, mau dan termotivasi ini, tapi punya bayi yang baru 5 bulan atau 2 bulan, itu nanti akan merepotkan. Tuh, silakan nanti Bapak Ibu dipertimbangkan. Kemudian sebelum persiapan, Bapak Ibu saya sampaikan ke Kepala BGP Papua dan Papua Barat ya, kita nanti sebelum pelaksanaan ada koordinasi teknis, persiapan pelaksanaan penyelenggaraan. Nanti kita juga kelihatannya coba nanti kita dikoordinasikan tempat-tempat prakteknya, nanti guru penggerak itu juga diundang kepala sekolahnya. Kita akan jelaskan bagaimana pelaksanaan nanti di sekolah masing-masing untuk tempat praktek. Itu juga nanti ada persiapan ya, jadi termasuk penjelasan teknis bagaimana pelaksanaan ini bisa dijalankan dan lain-lain. Yang paling penting lagi Bapak Ibu, sebelum pelaksanaan, pastikan lokasi tempat pendidikan atau tempat bergerak itu ada toilet. Karena apa? Ini jangka waktu lama. Orang kalau kebutuhan tentang itu, Bapak Ibu nggak bisa ditunda, nggak bisa digeser. Cek juga Bapak Ibu, ya cek juga, tidak hanya sekedar ada, tapi ada airnya juga. Jangan sampai ada itu, tapi begitu masuk gak ada apa-apanya baru. Itu penting sekali Bapak Ibu. Jadi termasuk lokasinya, kemudian logistik istilahnya ya, logistiknya itu harus dipenuhi. Kemudian yang berikutnya juga ini penting ya, kebutuhan minum atau nanti ya logistik termasuk logistik. Karena peserta diklat itu kebutuhan minum itu nggak bisa ditawar lagi, harus setiap saat harus ada. Yang penting juga lagi yang disiapkan panitia, mulai dari awal tidak disiapkan. Karena apa? Pelaksanaan ini 5 minggu PTM-nya.
5 minggu. Jadi Pak Tony dan Pak Atur sudah incer ini. Nanti ini yang di intensif ini daerah Wamena ini siapa? Yang di Manokwari ini siapa? Sudah harus dipetakan. Jangan sampai nanti begitu berangkat ke sana baru 2 minggu, ini minta pulang dan lain-lain. Masalah lagi. Itu memang harus dipetakan jauh-jauh hari sebelumnya. Memang harus ditanya. Kamu nanti ke sana ya, kamu nanti ke sana ya, kamu ke sana. Dan ini waktunya, waktu 5 minggu itu lama, Bapak. Lama. Nanti baru 1 minggu dia tanya, sudah 1 minggu lumayan, 2 minggu lumayan, sudah mau pulang, gitu kan. Nah, oleh karena itu pertimbangan penting sekali siapa nanti pergi mana. Saya nggak tahu apakah nanti bisa pakai SIM atau tidak, ya istilahnya yang ini 2 minggu saja, yang ini 3 minggu saja, monggo silakan. Bapak Ibu, itu yang harus disiapkan dan penting sekali untuk dipertimbangkan. Bapak Ibu, untuk instrukturnya atau fasilitatornya kita sudah lakukan pendidikan, sudah lakukan pembekalan. Ada 51 fasilitator yang nanti akan didistribusikan untuk PGP Dasus dan intensif. Sudah ada 51 ya, tinggal kita nanti distribusikan siapa kemana. Dan ada beberapa fasilitator itu dari daerah setempat, artinya dalam satu provinsi. Dan nanti kita juga akan lihat kebutuhannya seperti apa. Gitu. Tapi pengalaman Bapak Ibu sekalian, kelihatannya peserta nyaman ya, nyaman dengan pendidikan karena pengalaman kita yang kemarin pendidikan guru penggerak daerah khusus itu kelihatannya dari hasil evaluasinya sangat nyaman dan menyenangkan. Gitu. Kemarin saya pada waktu pendidikan guru penggerak daerah khusus itu ke Skado, dan Skado itu tempatnya di mana? Di dinas pendidikan. Di dinas pendidikan ada satu ruangan ya yang cukup di tiap hari di situ kepala dinasnya setiap waktu bisa lihat, kabinnya bisa mengontrol gitu kan. Di situ nanti enak sekali di situ. Jadi ada 1 atau 2 ruangan di situ dan tempatnya nyaman. Kemudian Bapak Ibu, pelaksanaan pendidikan ini sekitar awal Agustus. Ini sebenarnya sudah mepet sekali, sekarang sudah Juni. Juli itu kita rekrutmen, setelah itu Agustus kita mulai, tapi ya di awal Agustus nanti tanggalnya belum ditetapkan, karena kita akan membuka pendidikan ini bersamaan 3 model. Yang pertama adalah yang pendidikan guru penggerak daring atau reguler yang dilaksanakan online dengan yang tatap muka itu. Kemudian pendidikan guru penggerak daerah khusus kita juga akan laksanakan. Yang pendidikan guru penggerak intensif kita juga akan laksanakan. Biasanya pembukaannya secara nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa nanti nonton bareng, melihat di masing-masing lokasi, atau bisa melihat di biasanya lewat YouTube ya, lewat YouTube buka bersama. Nah, karena pendidikan guru penggerak intensif itu pelaksananya 2,5 bulan, ya, pelaksananya 2,5 bulan baru dipaparkan. Ada PTM 1 dan PTM 2. PTM 1 itu 5 minggu, kemudian PTM 2 paling 1 minggu, dan ada waktu untuk belajar secara mandiri. Nah, Bapak Ibu, pendidikan ini sebenarnya sangat baik sekali apabila aksi nyatanya itu di sekolahnya sendiri-sendiri. Cuma permasalahannya yang pendidikan guru penggerak intensif itu aksi nyatanya di sekolah sekitar tempat pendidikan. Jadi tidak bisa di sekolah. Pelaksanaan implementasinya di sekolah seperti apa? Ya nanti pada waktu belajar mandiri, setelah 5 minggu itu PTM, pulang ke sekolahnya harapannya diaplikasikan di sekolahnya. Yang kemarin dilaksanakan di sekolah dekat tempat pendidikan, kemudian diterapkan di sekolahnya supaya nanti benar-benar
terlaksana, terimplementasi dan bermakna. Jadi itu harapan kita. Jadi Bapak Ibu, ini bagian dari persiapan ya. Mohon Bapak Ibu sekalian bisa memberi dukungan kepada program, dukungan kepada para guru-guru yang akan melaksanakan, dan silakan saling memberi masukan, termasuk tadi di awal saya sampaikan, coba dicek lagi kondisi atau status yang bersangkutan, peserta yang bersangkutan, jangan sampai nanti pada waktu hari hanya yang bersangkutan tidak bisa atau bermasalah, itu ya. Jadi mohon dukungannya. Nah, terutama ya nanti dari BGP, ini BGP punya tanggung jawab besar karena setelah diseleksi Bapak Ibu, tanggung jawab berikutnya adalah di BGP ya, untuk pelaksanaannya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih pada Pak Kuning dari BGP Papua Barat, Pak Tur dari BGP Papua yang telah memberikan supportnya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang Kepala Dinas atau yang mewakili para penjab BGP di masing-masing kabupaten atau di BGP yang telah mensupport kegiatan ini, dan harapannya Bapak Ibu sekalian kegiatan ini berjalan dengan lancar. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, maka kegiatan koordinasi pendidikan guru penggerak PGP intensif saya nyatakan selesai. Terima kasih. Mohon Bapak Ibu sekalian